Halo guys, ketemu lagi dengan keluarga kami. Kali ini kami akan review cerita tentang perjalanan kami di Vietnam, ya. Ya. Di Vietnam kami menyambung dari Kamboja, ya. Di Vietnam kami hanya sebetulnya satu kota, Ho Chi Minh atau Saigon, ya. Berhubung waktu terbatas dan dana, jadi kami hanya milih Ho Chi Minh Saigon, ya. Nah, dari Phnom Penh kita dibantu oleh Velkommen Guest House, booking tiket, ya, Mekong Express. Itu sangat rekomend kalau mau pesan bus, salah satu Mekong Express saya rasa rekomend sekali, ya. Servisnya bagus, ya, dibanding dengan yang dari Siem Reap ke Phnom Penh, ya, Virak Bumtak. Virak Bumtak itu kurang lah, ya. Ini kebanyakan untuk orang lokal sebetulnya. Tapi kalau Mekong Express dia biasa menangani turis asing sehingga mereka lebih profesional. Jadi staffnya bisa bahasa Inggris, ya. Ada satu staff khusus naik ikut ke bus bisa bahasa Inggris. Dia bantu kita urus di imigrasi, ngurusin paspor, kolek paspor, ya. Cukup memuaskan, ya. Jadi menemanin kita sepanjang jalan, ya. Itu sangat membantu kita itu. Jadi kita nggak usah pusing, ya. Jadi kita dari setelah makan siang di Surya Mall, kita langsung buru-buru pulang ke guest house, ya, karena jemputnya di guest house, di service jemput kita bawa ke terminal bus. Di terminal bus juga profesional, ya, kayak di bandara, ya. Jadi bagasi dikasih lagi stack, ya. Terus ada jual kopi juga, ya, di tempat di terminalnya. Enak kopinya, saya beli di sana karena ngantuk beli. Dan perjalanan cukup jauh, ya, cukup jauh 7-8 jam, ya. Setengah dua nyampe di Vietnam itu setengah sepuluhan. Cukup jauh, ya. Dan sepanjang perjalanan gersang sekali, ya, Kamboja itu, ya. Dan datar, jarang ada bukit pegunungan, ya. Jadi dataran rata aja. Kemudian banyak buruh, jam-jamnya pulang buruh kerja, ya, buruh pulang kerja. Waduh, banyak sekali buruh. Ya, pulangnya mereka diangkut pakai truk, ya, penuh manusia. Aduh, saya lihat pasti, ya, negara yang sangat miskin Kamboja itu, ya. Jadi suasana perjalanannya itu juga sangat menyentuh, ya. Sampai Vietnam malam. Saya udah pelajarin map, saya udah perkirain kira-kira kemungkinan bus itu akan turun di mana. Saya cek, saya searching. Karena ini penting, karena kita nyampe suatu negara jam setengah 10 malam bawa anak-anak yang masih kecil, itu juga tantangan, ya kan. Jadi saya harus pelajarin dengan cermat jarak turun bus sampai ke hotel terdekat apa. Ya, saya harus pilih hotel yang terdekat. Ya, saya pilihlah Ava, ya, Ava. Ya, itu yang dan terjangkau. Terdekat ada, tapi ada yang mahal, ya. Saya pilih yang terjangkau, ya. Jadi Ava yang pilihan kami. Karena saya selalu memilih family room. Itu juga karena anak-anak masih kecil, jadi saya usahakan satu kamar aja. Dan itu nggak gampang, nggak setiap hotel punya family room. Apalagi hotel yang tidak mahal tapi ada family room, itu yang paling susah. Nah, saya ketemu Ava, dia ada. Ya, begitu ketemu, nah, yang tantangannya begitu busnya nyampe ke Ho Chi Minh, kami turun, semua penumpang turun dari bus. Saya tidak tahu harus ke mana nih, lurus, kanan, kiri, belakang, ya. Saya untung ada gadget, saya lihat kompas. Berarti posisi kita di sini, berarti hotel kita di utara, berarti saya harus ke utara. Ya, di dalam kegelapan saya lihat, ya, untung ada gadget jadi bisa tahu kompas, ya. Jalan kita tarik koper tuh lumayan juga ternyata, ya, di map deket ternyata kita jalan cukup jauh, ya. Udah capek di bus, sudah nyampe malam, udah ngantuk, kita mesti geret koper lagi, ya, sampai di Ava, ya. Kita geret koper. Nah, si yang nomor 2 ini udah ini, ya gampang komplain orangnya, ya, capek dikit komplain. Mungkin dia dalam hati berharap ya hotelnya kayak Lin Ratanak lah, bagus atau apa. Begitu nyampe Ava, saya bilang inilah hotelnya. Oke, udah sampai jam 10 lewat 10 menit di Ava Hotel. Kayak man. Nomor 2, dia kecewa dia hotelnya begitu. Dan sampai Ava masalah belum selesai. Kita pikir udah bisa langsung masuk kamar istirahat. Katanya hotel penuh. Jadi kita dilempar ke Ava 3. Waduh, udah malam, kita masih pindah lagi. Tapi
transport Grab gratis dibayarin oleh mereka ya, itu salah mereka juga. Jadi kita ke Ava 3 nggak jadi di Ava 1 ya, ke Ava 3 ya, di drop. Nah, di si Ava 3 baru kita bisa ini ya, dapat. Ya boleh kan? Sekarang. Yuk. Kamar ya, memang family room lah ya. Hotelnya cukup oke, kamarnya oke menurut saya ya, lumayan ya. Dapat breakfastnya juga lumayan, tapi bisa harus milih salah satu ya, rice noodle atau apa tuh, atau apa namanya, toast ya, toast. Nah, jadi kita selang-seling karena 2 malam. Hari pertama kita milih rice noodle, hari kedua kita milih toast misalnya, atau sebaliknya. Jadi kita cobain semua. Ya lumayan lah, dengan hotel kecil itu semua oke. Rasanya lumayan enak ya. Kita juga lihat itunya apa, secara umum oke. Kemudian kenapa saya milih Ava? Ava ini dia menawarkan tour yang paling murah ke Kuci Tunnel sama ke Mekong River Delta Cruise. Nah, dia menawarkan tour. Nggak semua hotel menawarkan tour. Nah, makanya saya milih Ava. Ya, dia cukup lengkap. Dia memenuhi keinginan saya. Ada family room, harga terjangkau, dan menawarkan tour. Ya, Kuci Tunnel, Mekong River. Makanya saya milih Ava. Ya, jadi udah sesuai keinginan. Jadi besoknya nggak usah bingung lagi. Kita udah ada ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, besok paginya dikasih tahu nanti kita akan dijemput 1 orang ya. Ternyata jemputnya masih gaya kampung banget ya, seorang wanita ya jemput kita, terus jalan kaki ya kalau nggak salah ya, jalan kaki sampai ke kantornya. Sampai sana ternyata ngumpul banyak orang, bule semua. Perasaan kita Asia doang. Iya, kita sekali lagi kita di Asia doang tuh. Nah, tapi ternyata itu travel agency-nya besar sekali, banyak tour, banyak ke Kuci Tunnel, ke Mekong River, kemana-mana. Jadi bus nggak cuma satu. Dan sepertinya belum profesional lah ya. Sampai ada penumpang yang salah bus. Misalnya dia pengen ke Mekong River, dia naik ke bus Kuci Tunnel. Atau dia pengen ke Kuci Tunnel, dia naik ke busnya Mekong River. Jadi saya melihat kurang ini ya, masih kurang rapi. Harusnya dia dikasih misalnya kode. Karena saya juga bidang tour ya. Misalnya ke Mekong River kodenya B, ke Kuci Tunnel kodenya A, semua dikasih tag, jadi tahu busnya di tag A, B gitu. Jadi penumpang nggak usah bingung lagi sebetulnya ya. Karena sopir nggak bisa Inggris. Ada turis naik, dia nanya, "This go to Kuci Tunnel or Mekong River?" Bule nanya, sopirnya bengong karena sopirnya nggak bisa Inggris ya. Jadi itu sepertinya perlu dibenahin juga ya. Ya, kita juga hampir salah naik bus ya, sampai mastiin lagi bener nggak ini busnya. Overall begitulah ya. Kuci Tunnel gimana? Ya menurut saya pribadi Kuci Tunnel menarik karena anak-anak pertama kali melihat medan perang sesungguhnya. Karena itu benar-benar medan perang, bagaimana orang Vietnam bersembunyi di bawah tanah. Secara senjata orang Vietnam nggak bisa ngalahin Amerika. Secara fisik juga sama. Kalau berantem pasti kalah. Orang bule gede badannya, orang Vietnam kurus, ceking, kecil. Jadi kalau perang pasti kalah, mau senjata juga kalah, mau tangan kosong juga bakal kalah. Jadi cara orang Vietnam bisa bertahan lawan Amerika apa? Jadi main kucing-kucingan. Jadi peta umpet ya, jadi kayak tikus, masuk lubang keluar lubang, masuk lubang keluar lubang ya. Jadi prinsipnya orang Vietnam, I can see you but you cannot see me. Itu prinsip mereka. Jadi mereka bikin markas di bawah tanah. Ya, itu menarik sekali karena semua mereka ada kota di bawah tanah, semua ada di bawah tanah. Bahkan bercocok tanam nanam ubi di bawah tanah. Jadi kalau mereka mau makan nggak perlu naik ke permukaan tanah, mereka makan. Ada sumur bawah tanah, ada pembuangan drainase bawah tanah, ya kan, dan sebagainya. Bahkan mau pembangkit tenaga listrik juga di bawah tanah. Cara pakai sepeda. Jadi giliran mereka tuh mengayuh sepeda supaya listriknya jalan pakai dinamo. Ayo gitu ya, itulah menggunakan listrik dan sebagainya ya. Dan itu juga berlapis-lapis bawah tanahnya, jadi bukan rata begini ya. Jadi supaya musuh masuk nggak gampang ya. Jadi banyak, tentu ceritanya panjang sekali lah ya. Terus bagaimana mereka supaya musuh Amerika tidak tahu kalau ini adalah markas mereka. Mereka masak sehari cuma sekali
ya nggak boleh 2 kali, masak sekali. Kapan? Saat subuh. Kenapa? Saat subuh di hutan tuh berkabut, jadi mereka mulai masak. Jadi asap asap masakan mereka itu menyatu dengan kabut subuh. Jadi mereka mengira oh ini kabut subuh, padahal juga campur asap masakan mereka. Itu cara mereka masak. Kemudian mereka masak juga nggak boleh yang goreng-goreng, medok baunya dan asapnya juga lain warnanya. Harus yang rebus-rebus. Ya banyak cara siasat mereka mensiasatin melawan Amerika. Kemudian lobangnya juga sama. Lobangnya pas ukuran orang ceking, orang kurus, orang Asia. Bule susah masuk sana ya. Kita udah pernah coba. Ya si sulung yang coba karena yang lain masih kecil ya. Masuk ke sana untuk mencoba kira-kira sebesar apa lubangnya. Ya untuk ukuran orang bule itu sulit ya masuk. Bisa masuk nggak bisa keluar lagi ya karena stuck ya. Ada bule coba masuk, turis ya. Itu cukup stres loh ya. Saya pernah satu grup bule masuk nih. Kita terowongan, kita kan berurutan nih. Begitu dia stuck, nggak bisa maju. Kita di tengah-tengah, oksigen terbatas ya. Itu cukup. Jadi hati-hati. Kalau ada orang badan gede masuk, kita jangan ikut masuk. Ya, itu tips buat dari saya ya. Nah kira-kira seperti itu di Vietnam. Cukup menarik karena wisata perang nggak setiap negara ada. Dan itu memberikan suatu warna yang berbeda ya di Vietnam itu. Sama juga Kamboja. Ya. Kalau Kamboja korban perang, kalau Vietnam medan perang. Ya. Kemudian yang kedua adalah Mekong River. Mekong River secara umum ya so-so lah. Kalau saya pribadi sih ya cukup unik tapi nggak terlalu spektakuler, nggak terlalu gimana luar biasa sih ya. Karena di situ cuman ke pulau ngelihat beli madu, lihat orang bikin madu, lihat orang nyanyi ya, dikasih buah ya kan gitu ya, nyanyi lagunya lagu Vietnam, lagunya yang cemong yang ya kayak gitu ya, lagu cempreng-cempreng gitu. Tambah lagi satu menu nangka. Kemudian yang menarik cuma naik perahu ya. Naik perahu itu cukup menarik lah. Jadi ngerasain seperti film Rambo di situ. Tapi tukang perahunya ini ya malak ya, seperti mau berusaha malak turis. Kita paling depan. Entah kenapa itu tour guide melihat saya, kamu duluan depan. Jadi kita mimpin jalan loh depan duluan ya. Nggak tahu kenapa. Dia tahu mungkin nalurinya saya ini tour leader kali. Kita keluarga yang jalan duluan ya. Nah, itu berlima satu perahu. Saya udah atur empat baris ya. Saya udah atur supaya gimana duduknya ya keluarga kita. Ya, jadi sampai udah gitu apalagi lihat orang bikin permen kelapa ya kalau nggak salah ya itu aja. Terus yang menarik adalah makan siang. Nah, makan siangnya itu bilangnya gratis, tapi lauknya ampun ya. Harus mesen. Ini kita mesen ikan gurami $10 ya. Waduh, nggak ada yang murah di situ. Dan nggak ada sambal, nggak ada apa-apa begitu aja. Tapi dia majangnya bagus, ikan gurami berdiri dipajang gitu ya. Dan dia ada menu-menu yang unik, buaya, menu apapun ya, ular ya. Kemudian mami ya candain anak-anak. Ini daging buaya yang kita makan padahal ayam ya. Ya itu aja paling. Di situ ada penangkaran buaya juga ya, jadi anak-anak juga ngelihat ya. Terus kita bisa beli umpan kasih buaya makan, tapi kita nggak coba, turis lain coba ya. Lihat buaya kita terlambat. Kita orang terakhir naik kapal ya, kita malum kita bawa anak kecil dan itu saya lupa apakah dia kasih waktu, sebenarnya kasih waktu ya. Iya. Kita terakhir, untung masih keburu naik kapal ya. Agak amburadul menurut saya karena turis-turisnya itu digabung. Misalnya dari bus kita digabung dari bus lain, kita pakai minibus, digabung gitu. Dia juga nggak ingetin muka peserta atau nama peserta, jadi nggak pakai absen. Udah kira-kira cukup orang dia jalan. Kalau misalnya nyelip penumpang lain juga dia nggak tahu dari kelompok lain gitu ya. Ya overall begitu aja untuk di Vietnam ya, garis besarnya oke lah. Yang istri saya punya pengalaman menarik yaitu belanja di Ben Thanh. Katanya orang Vietnam maksa ya,
nggak boleh nawar, begitu nawar harus jadi katanya. Saya nggak ikut karena udah capek, jadi yang maminya anak-anak aja yang ke Bentan ya. Pagi harinya maksudnya, pagi terakhir. Kalau malamnya kita masih bersama-sama ke Bentan, tapi di pasarnya tutup, tapi yang di luaran aja yang jualan. Ya, kita makan. Oke, sampai di Bentan. Serem di sini motornya. Coba Bentan. Hati-hati loh besok sendirian. Sama motor, sama dompet. Ternyata nggak cuma Ada tulisan Grab OMG. juga, ternyata ada Uber di sini. Kan juga yang terkenal kan seafood, tapi kita nggak cobain karena takut mahal, jadi kita makan lagi rice noodle ya. Rice noodle-nya agak bikin saya kaget. Biasa kan pakai kuah, di restoran itu ternyata kering. Saya kaget, saya bilang ini kering ya, iya udah saya minta kuah aja ya, akhirnya dibikin kuah lagi ya. Ya kira-kira begitu aja di Vietnam. Kita pulangnya pesawat beda ya, mami sama si bungsu berangkat duluan ya, kemudian saya bertiga sama kedua putra saya pesawat yang berikutnya, tapi kedua-duanya delay ya. Kedua delay, tapi untungnya di Kuala Lumpur juga delay, bahkan delaynya parah banget, sampai dini hari delaynya baru berangkat ya. Ya kira-kira begitulah untuk Vietnam ya, cerita saya. Sekian, terima kasih ya. Sampai jumpa untuk vlog berikutnya. Bye.